Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hari ini kita belajar dengan saya, Kak Vela. Nah, hari ini materinya adalah mengenal dan belajar tentang sandi kotak 1. Nah, kita mengetahui sejarahnya dulu ya, sejarah sandi. Nah, pada tahun 3000 sebelum Masehi di kerajaan Babilonia ditemukan tulisan cuneiform. Tulisan cuneiform adalah salah satu tulisan kuno berbentuk paku yang dituliskan di atas tanah liat untuk mengirimkan berita rahasia antar daerah. Mereka mencukur rambut kepala budak, kemudian menuliskan tulisan tersebut di kepalanya. Rambut budak tersebut dibiarkan tumbuh kembali, baru kemudian budak dikirim ke tempat tujuan. Nah, jadi sebelum kerajaan Babilonia ini akan mengirimkan pesan ke kerajaan yang lain, mereka akan mengumpulkan orang-orang dulu. Kemudian setelah orang-orang terkumpul, mereka akan mencukur, memotong rambut mereka. Kemudian mereka menuliskan pesan rahasia mereka di kepala mereka, di kepala orang-orang tersebut. Nah, kemudian orang-orang tersebut akan dibiarkan dulu rambutnya tumbuh. Nah, setelah tumbuh baru mereka akan dikirim ke tempat tujuan. Oke, selanjutnya setelah berada di tempat tujuan, rambut kepala budak akan dicukur kembali untuk mengetahui pesan rahasia yang akan disampaikan. Nah, setelah mereka orang-orang tersebut itu sampai ke tempat tujuan atau ke kerajaan yang dituju, mereka akan dikumpulkan kemudian dicukur rambutnya, dicukur kembali untuk mengetahui apa sih pesan rahasia dari kerajaan Babilonia tersebut agar bisa dipecahkan pesannya itu apa, biar tahu. Nah, cara ini itu efektif digunakan oleh para pemimpin pada masa itu untuk mengelabui musuh. Nah, Julius Caesar mengirimkan berita rahasianya dengan menggunakan sandi loncat. Sandi loncat dibuat dengan menuliskan huruf alfabet dalam satu baris. Berarti A, B, sampai Z itu dalam satu baris. Kemudian memilih satu angka rahasia, misalnya 3. Cara membaca sandi ini adalah dengan meletakkan telunjuk pada huruf A, kemudian loncat ke samping sebanyak 3 huruf, maka huruf yang dituju adalah huruf D. Nah, kita lihat dulu Julius Caesar. Nah, A sampai Z di atasnya. Anggap saja angka di bawah huruf itu adalah jari kita. Kita lihat contoh. Di bawah adalah ada angka 15, 4, 10, 0, 11, 14, 13, 6, 0, dan 13. Kita lihat, 15 itu huruf P. Oke, 4, E. Kemudian 10 itu K. Kemudian 0, A. Kemudian 11, L. Kemudian 14, O. 13, N. 6, G. Kemudian O, A. 13, N. Nah, jadi katanya Pekalongan. Oke, selanjutnya. Pada masa sekarang, komunikasi sangat luas sehingga dibutuhkan suatu kerahasiaan dalam bidang-bidang tertentu, baik di dinas maupun militer. Sandi juga digunakan oleh pramuka dalam bentuk sandi pramuka sebagai suatu media pembelajaran bagi anggota pramuka. Jadi, orang-orang pramuka harus mengetahui macam-macam sandi dan harus bisa memecahkan sandi. Begitu. Dengan tetap memegang kuncinya. Seperti itu. Mereka harus menghafalkan kuncinya. Nah, macam-macam sandi. Sandi semapur. Semapur itu biasanya menggunakan bendera. Benderanya warna oranye dan kuning. Biasanya buat tempat-tempat parkir biasanya dipakai. Sebenarnya itu untuk semapur. Kemudian sandi morse. Morse itu biasanya menggunakan peluit atau bisa pakai tongkat. Nah, sandi rumput. Sandi rumput itu kalau kalian biasa melihat di TV-TV dokter sedang mendeteksi jantung itu, nah seperti itu kurang lebihnya, tit 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 tit, nah seperti itu. Kemudian sandi kotak yang sekarang kita pelajari. Nah,
Nah, ini dia. Ini adalah kunci kalian untuk bisa memecahkan sebuah kode kotak. Nah, sebuah sandi yang ada di pramuka. Kemudian ini di mana sandi kota dinamakan sandi kota karena huruf-huruf yang menjadi kode terdapat dalam sebuah kotak yang terbentuk menyilang dan vertikal. Horizontal yang terdiri dari 9 kotak. Huruf A sampai R berada di kotak vertikal horizontal dengan susunan menyamping mulai dari kotak 1 itu A, B dan seterusnya sampai IR adalah kotak 9. Adapun ST, UF dan Z berada pada kotak dengan bentuk menyilang. Nah, masing-masing dalam kotak vertikal horizontal terdiri dari 2 huruf. Bedanya terletak pada titik yang menyertai huruf. Kedua, dari setiap kotak, misal AB berada di titik B. Nah, begitupun seterusnya. Kemudian, penggunaan sandi kotak 1 adalah dengan cara memecahkan kotak-kotak baik yang berbentuk vertikal horizontal maupun menyilang. Jika kalian hendak menggunakan huruf A karena A berada di titik pertama, maka Anda dapat membentuk garis siku-siku. Adapun B karena ia bergandengan dengan A, maka gambar siku-sikunya dengan titik di dalamnya. Nah, yuk kita ambil buku dulu yuk, buku catatan agar kita bisa lebih memahami sandi kotak 1. Sudah? Kak Vela hitung ya, 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah siap? Lanjut. Nah, ini dia kuncinya. Silakan ditulis. Nih AB, titiknya di B. CD, D. Perhatikan baik-baik titiknya berada di mana, di huruf apa. Nah, sudah? Kita pecah. Nah, ini huruf A. B ada titiknya. C kosong. D ada titiknya. F ada titiknya. G, H ada titiknya. I, J ada titiknya. K, L ada titiknya. M, N ada titiknya. O, P ada titiknya. Q, R ada titiknya. S, T ada titiknya. U, V ada titiknya. W, X ada titiknya. Y, Z ada titiknya. Nah, selesai. Tapi kita tebak dulu yuk kata-kata di bawah ini. Nah, silakan ditulis dulu. Yuk di buku catatan kalian sambil melihat dipecahkan. Apa sih ini kata apa? Ini kata apa sih? Sudah? Lanjut. Nah, yang kedua, ini kata apa sih? Kok panjang sekali? Sambil dipecahkan dan dilihat kuncinya. Oke, selanjutnya. Nah, ada 2 kata. Ayo, apa? Coba, sudah? Nah, ya sudah. Silakan nanti kita lihat mana yang benar dan kelanjutannya jawaban kalian akan menyusul, akan diarahkan ke pembina-pembina kalian. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.